Dapat informasi, Budi Ari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufafa ini. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Gue nggak nanya siapa. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Nah, tapi ada juga upaya dari, yang gue dengar ada upaya lain dari Jokowi untuk melindungi Gibran. Itu yang terutama terkait dengan PDIP. Iya, betul. Ini ada hal yang menarik ya, yang terkait dengan Fufafa ya. Jadi Fufafa itu diduga ada postingan yang hilang lagi, 44 postingan, tetapi yang menghapusnya seperti ada akun lain yang menghapusnya. Jadi kalau akun lain ini bisa menghapus, maka luar biasa ya, berarti tunduk pada perintah yang menyuruhnya ya. Oke, coba kita lihat ya, ini ada beritanya menarik juga ini ya. Ada, kalau berita-berita perkembangan terbaru, gejolak politik di Filipina, wakil presiden ancam bakal bunuh presiden Marcos dan ibu negara. Marcos ya. Budi Ari diduga akan seret anggota DPR RI dan wakil menteri diduga terkait 5 bandar judi online. Viral logo Garuda berlatar biru kembali bergema, suarakan tolak kenaikan PPN 12%. Pengakuan Tom Lembong, Kejagung harus berani periksa Jokowi. Pakar nilai anak abah belum tentu solid dukung Pramono Rano di Jakarta. Seluruh ketum Kimplas absen kampanye, Akbar RK Suswono. Luar biasa ya. Kelaparan tunggu Gibran bakal bagi makan siang gratis di sekolah. Habibie nyaris pingsan. Belum sarapan. Luar biasa ya. Polisi buka peluang jemput paksa Firly Bahuri jika mangkir lagi pemanggilan Kamis depan. Enak sekali ya. Jejak akun Fufafa banggakan artikel Gibran jadi CEO di usia 25 tahun. Netizen narsis. Rupanya ada jejak akun Fufafa dan ini 44 unggahan lenyap. Ada akun Kaskus lain yang hapus postingan Fufafa ya. Kampanye Akbar sepi, Dharma Pongrekun klaim utamakan kualitas dari kuantitas. Luar biasa. Ini modal betul-betul modal nekat nih orangnya. Kampanye Akbar. Ya oke lah ya, tetapi paling tidak dia lebih hebat dari Anies Baswedan karena Anies tidak berhasil menjadi calon, dia berhasil menjadi calon walaupun sedikit simsalabim ya, dengan keuntungan yang dia peroleh karena ada keinginan untuk menjegal Anies Baswedan ya. Ya saudara sekalian, coba kita lihat ya. Kita lihat berita yang tadi terkait dengan akun Fufafa. Coba kita bacakan ya. 44 unggahan lenyap, ada akun Kaskus lain yang hapus postingan Fufafa tanda tanya ya. Pencarian pemilik di balik akun Kaskus Fufafa hingga kini masih menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan warganet dunia maya. Akun Kaskus tersebut menuai atensi publik karena mengunggah postingan dan komentar tak senonoh serta bernada merendahkan terhadap beberapa tokoh, salah satunya Prabowo Subianto. Dengan beberapa bukti yang beredar di platform X, mayoritas netizen menduga jika pemilik akun Kaskus Fufafa adalah putra sulung Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka. Walau begitu, sampai saat ini pun tak ada klarifikasi resmi dari pihak istana maupun Gibran sendiri. Belakangan ini warganet menemukan bukti terkait penghapusan postingan di akun Kaskus Fufafa. Selain itu, penghapusan tersebut juga memiliki pola. Sebagai contoh, beberapa komentar maupun postingan yang mengandung kata kunci anak Jokowi akan dihapus. Hal itu memunculkan tanda tanya baru di kalangan netizen. Terbaru, salah satu akun X @blank0429 menemukan bukti lainnya bahwa terdapat akun Kaskus berbeda yang menghapus postingan di akun Fufafa. Akun yang menghapus unggahan Fufafa adalah akun Momot dengan nama Komodo Jogging.
Momot sendiri merupakan istilah yang umum digunakan di Kaskus dan merujuk pada arti moderator. Di Kaskus, moderator adalah orang kepercayaan administrator forum untuk menjaga suatu forum. Thread Kaskus Fufufafa ada 44 thread di wall usernya dan semua dihapus tanpa alasan oleh akun Momot yang sama, Komodo Jogging. Sesuatu yang tak biasa bukan? Coba lihat postingan Fufufafa di gambar kedua. Gimana pendapat teman-teman semua? Kebetulankah cuit pemilik akun tersebut? Pemilik akun juga menyertakan tautan Kaskus. Selain itu dalam gambar tangkapan layar yang diunggahnya terdapat beberapa bukti unggahan yang dihapus. Sebagian besar postingan tersebut terkait dengan pemberitaan politik seperti PKS, Prabowo, Anies Baswedan, Golkar hingga Jokowi. Sayangnya masih belum diketahui siapa pemilik akun Kaskus Komodo Jogging dan kepentingannya untuk menghapus unggahan akun Fufufafa. Ya. Berarti harus disebut nih Komodo Jogging ya. Gitu. Jadi ada Kaskus yang hapus postingan Fufufafa, namanya Komodo Jogging, ditambahin beritanya, namanya Komodo Jogging. Itu perkembangan Fufufafa sobat RH sekalian ya, yang harus sobat RH sekalian ketahui ya. Kemudian ada kemarin itu ya pola-pola penghapusannya dengan kata-kata kunci tertentu juga menarik perhatian ya kemarin itu soal Fufufafa ini. Dan ya kalau Gibran itu soal yang lainnya. Bukti postingan Fufufafa hilang, terciduk, hapus komentar politik dan bahasa ofensif. Ya ada juga nih, coba kita bacakan juga ya. Ini suara.com nih semangat sekali ya. Baru-baru ini warganet kembali menemukan pola baru bahwa akun Fufufafa telah menghapus sebagian postingan di Kaskus. Menariknya penghapusan tersebut berkaitan dengan bahasa yang bersifat ofensif dan konten politik. Ini dibeberkan oleh akun @blank0429 pada 19 November 2024 yang melakukan analisis dan menemukan bahwa terdapat 4 kata yang sering muncul dalam komentar yang terhapus. Beberapa di antaranya adalah PKS sebanyak 43 kali, disusul Panas Bung 27 kali, Prabowo dan Jokowi masing-masing 26 kali, goblok sebesar 22 kali, dan kon 22 kali. Kon itu alat kelamin pria ya. Hal itu membuktikan bahwa memang benar postingan yang dihapus akun Fufufafa berkaitan dengan politik dan kata-kata kasar. Mengapa sebagian postingan-postingan Fufufafa hilang? Pola yang kami temukan setelah ekstrak kata-kata yang bisa selamat, penghapusan bertendensi hilangkan jejak bahasa yang ofensif dan konten yang bermuatan politik. Anon abusive, kok peduli ketikan masa lalu, cuit pemilik akun tersebut ya, masih anonim ya. Unggahan tersebut sontak mendapat atensi dan beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang terus meminta agar kasus Fufufafa ini segera diusut. Bongkar terus komentar @yan. PKS muncul 43 kali, aneh bener, tambah @muta. Capek dong ngapusin. Melekan terus, kerja keras untuk hapusin. Awas nanti kurang tidur jadi ngantukan lo, saud @mood. Begitu ya sobat sekalian, ada 44 dan ini kemudian ada kata-kata yang dihapus. Ya, saya ini kan dulu ya. Nah, ini kata-kata yang dihapus ya. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita lihat ya komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Alhamdulillah ya, saya nggak ngantuk. Kalau ngantuk susah ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa makzulin aja. Setelah ini nanti kita akan bahas kata-kata HRS. Saya dan EP tak pernah dukung Jokowi. Kalau yang di Pilkada DKI BIP, itu beda lagi ya. Kita akan lihat ya. Kita cover both side kalau soal Pilkada DKI. Plus dan minusnya kita tambahkan ya. Biar ada pertimbangan dan perbandingan dalam memilih. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita kasih komentar ya. Komentar yang terjadi apa.
Banyak banget topinya bang, ganti-ganti. Apakah Bang Refli kolektor topi-topi mahal? Jadi teman sekalian, saya ada teman di Amerika Serikat namanya Lia Suntosa, ya Suntoso. Beliau adalah istri dari komposer terkenal James F. Sunda. Jadi beliaulah yang ngasih saya topi-topi, ya. Mau oleh-oleh nggak? Ya topi aja oleh-olehnya. Jadi saya banyak topi, ya. Terima kasih Lia, ya. Ngasihnya nggak tanggung-tanggung, ya. Sudah 11 topi yang dia kasihkan kepada saya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ya. 11 atau lebih, ya. Nyanyian lebih juga, ya. Oke. Minimal paling tidak 11 topi yang saya dapatkan, ya. Oke. From Denzel Washington. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fu-fu-fa-fa, maksulin aja. Fu-fu-fa-fa, fura-fura faham. Fura-fura faham. Fura-fura faham. Padahal tidak. Duh, masih aja urusin fu-fu-fa-fa, nggak ada gunanya bang. Mending membahas masalah PPN jadi 12%. Di awal tahun aja jelas berguna dan jelas rakyat akan dukung. Fu-fu-fa itu cuma Roy Suryo aja yang senang. No. Jadi sahabat sekalian, bukan saya tak bahas 12%, bahas juga. Tapi kan tidak setiap topik kita expert atau katakanlah punya kemampuan, ya. Kita juga harus paham, ya. Tidak setiap hal kita menjadi expert di bidang itu, ya. Nggak semuanya. Karena itu ya sesuai dengan expertise lah. Kemudian harusnya DPD beserta DPR gerak cepat sebelum semua terlambat. Jejak digital akan membekas wahai para pengguna sosial media. Omon-omon cinta tanah air tapi impor manusia atlet malas mengembangkan potensi anak bangsa. Omon-omon rela mati untuk negeri tapi tutup mata dari kriminalisasi rakyat demi keselamatan diri, bahkan cupu dengan fufu-fafa. Cari peran pengganti biasa. Bawa kerana hukum dong, ngoceh di medsos melulu cuma bikin rame doang. Sudah ada yang mau adu data tuh, DJ anak jenderal dengan Roy Suryo. Itu cuma omongan juga, ya. Gak berani dia adu data sama Roy Suryo. Kalau bisa tahu ada yang lenyap berarti hebat, oposisi udah tahu backup SC-nya. Wakakakakak. Dihapus percuma, oposisi punya SC-nya, ya. Bung Refli undang Bung Toel. Buat apa? Undang. Untuk ngomong sepak bola. Boleh aja. Selagi masih ada antek-anteknya Mulyono, nggak mungkin Fufu-Fafa bisa diproses. Anak ingusan ini makin berbahaya kalau didiamkan, Bung. Tekanan terhadap Fufu-Fafa melampaui kemampuannya untuk menghadapinya. Iya dong, kita harus menyelamatkan bangsa dan negara, ya. Masa kita dipimpin di anak kecil, ya. Kalau menangnya benar, kemampuannya oke, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kemampuannya pas-pasan, ya berat lah, ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita nanti bahas berikutnya yang terkait dengan Habib Rizik Syihab. Saya tidak pernah katanya berkompromi dengan Mulyono, ya. Saya dan FPI tak pernah dukung Jokowi kalau yang di Pilkada DKI BIP. Nah, kita akan lihat, kita akan baca.